Sebagian besar orang percaya bahwa rezeki dan jodoh itu sudah ada yang mengatur. Dan setiap orang pastilah menginginkan yang terbaik dalam hidupnya, pun termasuk dalam hal jodoh. Kita berharap sang pasangan adalah orang baik, mapan, dan bisa menjadi teman di kala suka dan duka. Hidup bersama pasangan membangun rumah tangga yang harmonis menjadi tujuan bagi orang yang akan atau sudah menikah. Sayang, tak selamanya apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri atau kekasih ini akan berdampak positif. Kadangkala hal-hal negatif bahkan berujung dengan kriminal atau hal-hal kejam bisa dilakukan oleh mereka. Seperti pasangan-pasangan berikut ini yang kami rangkum kisahnya dalam 7 pasangan romantis paling keji versi On The Spot. Pasangan pertama adalah Bonnie Elizabeth Parker dan Clyde Chestnut Barrow. Mereka adalah sejoli yang menjadi ikon kriminal Amerika Serikat yang sudah sangat melegenda ceritanya. Pasangan romantis sekaligus salah satu pimpinan gangster yang sangat berpengaruh ini melakukan tindakan kriminal di era tahun 1920-an. Mereka melakukan penjarahan terhadap hampir semua orang di seluruh kota New York, termasuk pendapatan orang-orang kecil. Pasangan ini juga dikenal sebagai perampok keji. Mereka tidak segan untuk membunuh siapapun, termasuk polisi yang berani menghalangi aksi kejahatannya. Bonnie and Clyde juga terkenal unik karena tak hanya pistol sebagai senjata yang mereka gunakan untuk membunuh, tetapi juga membawa sebuah kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan kejahatannya bersama dengan korban-korban mereka yang sudah tewas. Kisah pasangan ini berakhir tragis pada 1934. Polisi menembak mereka saat sedang melakukan aksi perampokan. Dalam penyergapannya, polisi tak semudah itu untuk melumpuhkan pasangan romantis dan keji ini. Mereka harus terlibat dalam baku tembak yang mengakibatkan banyak korban lain yang terbunuh. Selanjutnya ada pasangan Tanya Bogdanovic dan Michael McGregor. Keduanya merasa sebagai jodoh sempurna. Kesempurnaannya menurut mereka berdua adalah hal-hal yang sangat keji bagi sebagian besar masyarakat. Mereka terlibat dalam sandiwara tentang fantasi kejam mereka. Mereka berdua juga tak segan untuk melakukan kejahatan seksual serta mengambil nyawa seseorang. Seperti yang terjadi kepada seorang guru taman kanak-kanak bernama Noel Paquette di Sarnia, Southwestern Ontario, Amerika Serikat. Pada 1 Januari 2013, pasangan ini menyergap Paquette ketika sedang berjalan pulang ke rumah dari suatu pesta. Pasangan ini ditangkap pada 2013 dan setelah menjalani persidangan, akhirnya di tahun 2016, seorang hakim di Provinsi Ontario menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi pasangan tersebut. Pada 1984, putri seorang konglomerat perusahaan baja dari Afrika Selatan bernama Elizabeth Haysom berkuliah di University of Virginia. Meskipun hidup dalam kemewahan, ia merasa tidak berbahagia. Sementara Jens Soring adalah seorang putra diplomat Jerman Barat yang dikenal sebagai seorang yang senang bergaul. Singkat cerita, kedua orang ini berkenalan dan kemudian menjadi sepasang kekasih. Selain menjadi seorang kekasih, Soring ternyata menjadi alat kekerasan. Ketika Haysom mempunyai khayalan untuk membunuh orang tuanya yang terlalu mengawasi, Soring kemudian mengubah khayalan itu menjadi kenyataan. April 1985, pasangan romantis ini mengunjungi orang tua Haysom. Bukan sekedar berkunjung, Soring kemudian menikah mereka hingga meninggal dunia. Selama berbulan-bulan, kejahatan mereka tertutupi. Tapi kebimbangan Haysom terhadap pembunuhan itu dan kecemasan Soring mengundang kecurigaan. Mereka kabur ke Eropa, tetapi saat di Eropa, pihak berwajib menangkap mereka. Soring mengakui pembantaian itu dan Haysom mengaku bahwa ia membantu Soring melakukan kekerasan. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan.
Haysom dihukum 90 tahun penjara, sedangkan Soring dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Berikutnya, kisah ini mungkin merupakan kejadian paling langka karena pasangan ini baru berumur 14 tahun dan sudah mampu melakukan hal keji. 2015, 2 remaja putra dan putri asal Inggris yang tak disebutkan namanya sama-sama mempunyai masa kecil yang kelam. Remaja putri ini mempunyai keinginan untuk membunuh pengawas makan siang di sekolahnya yang bernama Elizabeth Edwards. Ia menjelaskan bahwa kebenciannya kepada perempuan berumur 49 tahun itu sebagai kegilaan yang hanya bisa disembuhkan oleh kematiannya. Keinginan itu berubah menjadi kenyataan karena pada 14 April 2016, pasangan remaja ini menginap masuk ke dalam rumah Edwards di daerah Spalding, Lincolnshire, lalu membunuh Edwards dan anaknya Kathy. Setelah ditangkap, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Namun perasaan tak bersalah yang mereka tunjukkan mengherankan pihak berwenang dan masyarakat pada umumnya. Di Foreststone, Nottinghamshire, pasangan paruh baya Christopher dan Susan Edwards sama-sama menggemari selebriti. Selama kira-kira 15 tahun, pasangan Inggris ini menghamburkan uang hingga 250.000 pound sterling atau lebih dari 4 miliar rupiah hanya untuk benda-benda kenangan Hollywood. Ternyata uang yang mereka gunakan adalah uang hasil mencuri dari orang tua Susan, yaitu Patricia dan William Wycherley. Tak sekedar mencuri, pasangan Edwards ini tega membunuh orang tuanya, lalu menguburkan jasadnya di halaman belakang rumah. Hingga 2012 lalu, pasangan ini melarikan diri ke Prancis karena panik ketika ada pemeriksaan tentang uang pensiun William Wycherley. Tak lama, mereka diringkus di Prancis dan setelah diperiksa, pasangan ini memiliki hutang sekitar 166.000 pound sterling atau 2,75 miliar rupiah. Kini keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pasangan kekasih Richard Davis dan Dina Reilly juga termasuk salah satu pasangan romantis dan serasi karena mereka memiliki hobi yang sama. Yang membedakan dengan hobi pada umumnya, mereka hobi menikmati narkoba dan berpesta. Mereka berdua berjumpa ketika bekerja di sebuah tempat yang sama di Kansas City, Amerika Serikat. Semenjak menjalin hubungan, pasangan ini sudah menjadi maut bagi banyak orang dan dijuluki pasangan dari neraka karena hanya dalam setahun, pasangan ini sudah memperkosa, menyiksa, dan membunuh 2 orang wanita. Mereka juga menculik dan melecehkan keponakan perempuan Davis. Pihak berwenang pun akhirnya menangkap mereka berdua. Reilly kemudian dijatuhi 9 kali hukuman seumur hidup, sedangkan Davis dijatuhi hukuman mati setelah terbukti bersalah karena telah membantai Marsha Spicer dan Michelle Huff-Ritchie. Di Prancis, suami istri Michel Fourniret dan Monique Olivier dijuluki sebagai pembunuh berantai paling sadis. Korban kekejian dan kebrutalan pasangan suami istri ini adalah semua perempuan yang berumur antara 12 tahun hingga 21 tahun. Kasus kejahatan pasangan ini terbongkar karena anak perempuan berumur 13 tahun yang disekapnya berhasil lolos pada Juni 2003, kemudian melaporkan ke polisi. Berkat laporan anak itu, polisi berhasil membekuk Michelle dan Monique. Sang istri ini kemudian mengaku kepada polisi bahwa suaminya telah membunuh 9 orang dan ia ikut terlibat dalam beberapa kali pembunuhannya. Namun Michelle mengaku hanya melakukan 7 kali pembunuhan. Pengakuan inilah yang akan digunakan dalam dakwaan terhadapnya. Dan itulah pemirsa 7 pasangan romantis paling keji versi On The Spot. Berhati-hatilah jika melewati tanjakan penganten dan jalan Munjul di Garut ini.
Tingginya angka kecelakaan di dua tempat tersebut bahkan sering dikaitkan dengan cerita mistis yang beredar di masyarakat luas. Saksikan liputan selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.